morning, selamat pagi teman-teman Joyki semua. Apa kabarnya? Wah, Miss bisa lihat semua sudah siap sedia di depan TV. Sudah siap-siap mengikuti ibadah online kan pada pagi hari ini? Nah, Miss mau lihat dulu semangatnya. Pada happy nggak? Pada sukacita nggak? Nah, Miss tes dulu ya. Yuk, kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Yeay! Wah, Miss bisa lihat semua teman-teman Joykis penuh dengan antusias, sudah siap untuk mengikuti ibadah online. Nah, hari ini kita ada apa aja? Seperti biasanya kita mau memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan juga kita pastinya juga akan mendengarkan firman Tuhan, ya kan? Nah, tapi sebelumnya Miss mau tanya dulu nih, Miss ini sedang berdoa buat satu permintaan sama Tuhan. Miss lagi sungguh-sungguh minta sesuatu sama Tuhan. Nah, Miss mau tanya dulu, teman-teman pernah nggak berdoa minta sesuatu sama Tuhan? Pasti pernah dong ya. Misalnya pengen minta hadiah, pengen minta kesembuhan, pengen minta apa supaya ujiannya bagus, nilainya naik kelas, ya kan? Masih banyak sekali teman-teman berdoa kan, minta sama Tuhan. Tapi pertanyaannya, pernah nggak waktu tuh teman-teman berdoa, teman-teman sudah berdoa dengan sungguh-sungguh minta sama Tuhan, tapi belum Tuhan jawab? Nah, pernah nggak seperti itu? Lalu apa yang teman-teman lakukan? Teman-teman marah sama Tuhan? No, ya. Nah, kalau kita berdoa sama Tuhan, minta sesuatu, belum Tuhan jawab, mungkin itu belum waktunya. Tapi percaya Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita doakan, apa yang kita minta sama Tuhan itu tepat pada waktunya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita berdoa tidak jemu-jemu, ya. Kita terus sungguh-sungguh berdoa minta sama Tuhan. Pasti Tuhan akan menjawab doa kita, asalkan kita percaya, kita tidak ragu. Nah, ada ilustrasi berikut ini yang bisa teman-teman lihat sebelum kita mulai ibadah kita. Yuk sama-sama kita lihat supaya kita semakin semangat dalam mengikut Tuhan. Ini dia. Shalom teman-teman Joyki. Apa kabar? Luar biasa. Semua pasti sukacita. Yes, karena benar, hari Miss. ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan Miss Lucy dan Miss Lena. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih ya Tuhan, buat berkat-Mu Tuhan kami bisa kuat, sehat, dan sukacita sampai hari ini. Itu semua hanya karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau beribadah, berkati Tuhan setiap pujian dan penyembahan yang kami nyanyikan Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berikan kami roh-Mu yang kudus Tuhan agar memimpin ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Yesus, setiap Joy Kids yang siap memuji dan memuliakan Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, Miss, yakin dan percaya setiap kita hari ini bersuka cita, amin. Amin. Anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran, siapkan hati dan pikirannya karena kita akan dengar-dengaran akan Tuhan. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Nama siapa? Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil Sama-sama namamu. kita menjawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Oh giranglah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang. Ayo anak-anak Joy Kids lebih lagi. Dengar dia panggil nama saya. Siapa? Dengar dia panggil namamu. Yesus. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sama-sama kita menjawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Jawab apa? Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Mari kita gilang nama Tuhan. Oh giranglah, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang. Siapa? Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang. Lebih keras katakan siapa? Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Haleluya. Mari berikan kemuliaan Tuhan Yesus. Sebagai sukacita ya Joy Yes, Kids. benar dong, Katakan, Miss. Tuhan Yesus sangat Baik. karena Tuhan itu yang mencintai kita luar biasa. Ayo sama-sama kita nyanyikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari
hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama datang mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Yesus, ku panggil. Yesus, ku undang masuk dalam hatiku. Engkau memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Engkau datang, mari datang. Mari semua sama-sama Tuhan kita Yesus. nyanyikan dari awal. Haleluya. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang masuk dalam hatiku. Yesus, kami mau panggil. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang masuk dalam hatiku. Pimpin kami, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Dengan sungguh-sungguh katakan di hadapan Tuhan. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang masuk dalam hatiku. Kami mau mendengarkan-Mu. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang masuk dalam hatiku. Pimpin kami, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi katakan, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau memanggil-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur kami hanya bagi-Mu, hanya padamu. Haleluya. Mengalirlah kuasa-Mu di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Selamat pagi Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Sungguh kami bangga Tuhan punya Allah seperti-Mu. Sungguh kami sangat bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah bersorak, kami sudah memuji, bahkan kami sudah memuji Tuhan. Hari ini setiap anak-anak-Mu siap Tuhan. Hari ini setiap anak-anak-Mu siap Bapa. Kami siap mendengarkan-Mu Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan di tempat ini. Sebab kami percaya urapan yang daripada-Mu boleh turun terus dan terus di dalam setiap kehidupan kami. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami siapkan hidup kami Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan.
Shalom teman-teman Joy Kids, jumpa lagi bersama Sir Noel pada hari Minggu ini. Kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Ya, sebelum kita akan belajar firman Tuhan, Sir mau ingatkan kembali buat teman-teman Joy Kids di rumah, kira-kira waktu yang ada ini sudah dimanfaatkan banyak buka Alkitab nggak? Atau melakukan hubungan yang baik dengan Tuhan Allah kita, tidak dengan berdoa atau memberikan waktu untuk menyembah Dia? Oh, mantap, bagus. Berarti semua teman-teman Joy Kids sudah mulai melakukan memberi waktu buat Tuhan. Ingat ya, saat-saat ini kita harus banyak lebih dekat sama Dia, kita banyak berdoa bagi Dia. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai Yesaya, Nabi Yesaya ya. Nanti teman-teman akan bisa buka dan baca ayatnya dari Yesaya 6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13 ya. Nah, di situ kita akan mengerti bagaimana Yesaya mendapat panggilan Allah ya. Kalau kita tahu Allah ini menunjuk seseorang itu tidak pernah lihat-lihat ya. Harus dia pilih-pilih, enggak. Ketika dia tunjuk Yeremia aja, Yeremia adalah seorang tukang priuk yang nggak pandai ya kan, dia tunjuk. Jadi Allah itu memilih seseorang untuk menjadi imamnya itu, dia rasa, wow ini luar biasa, dekat, bisa dan mau bersedia memberi hati. Puji Tuhan, Allah menunjukkan kasih kemuliaannya bagi orang tersebut. Nah, begitu juga dengan Yesaya ya. Nah, Yesaya ini mendapat satu penglihatan yang luar biasa, penglihatan dari Allah Bapa di surga, itu pada saat matinya Raja Uzia ya, Raja Uzia. Nah, kalau teman-teman pengen tahu Raja Uzia, teman-teman nanti bisa buka ya, buka Alkitabnya di dalam 2 Tawarik 26 ayat 1 sampai dengan yang ayat terakhir, yaitu ayat 23. Nah, Uzia ini raja yang dipilih oleh Allah ya, yang luar biasa diberkati sampai umur 52, tetapi akhirnya Uzia ini melakukan dosa. Dia tinggi hati, muncul kesombongan karena sudah mendapatkan berkat luar biasa. Dia mengalahkan banyak kerajaan-kerajaan dan membangkitkan suku Yehuda, mengembalikannya. Sombong ya, di umur 52 sombong. Dia melakukan pekerjaan yang tidak menyenangkan hati Allah, sehingga akhirnya dia dikutuk ya. Dia mendapatkan kusta dan dia diasingkan dan mati dengan penyakitnya tersebut. Nah, pada saat itulah muncul penampakan sama Yesaya. Dia melihat, katanya, Tuhan duduk di tahta yang maha tinggi, sehingga bajunya, jubahnya itu memenuhi bait suci ya. Dia melihat Tuhan, dan Tuhan itu katanya dikelilingi oleh para serafim ya. Serafim itu kalau dibuka di Google itu malaikat ya, malaikat dengan di sini 6 sayap ya, sayap 2 menutup matanya, kemudian 2 sayap lagi menutupi mukanya, 2 sayap lagi menutupi kaki mereka, dan 2 sayap lagi untuk dipakai untuk melayang-layang ya. Dan di situ Yesaya sangat ketakutan ya. Ketakutan kenapa? Selain dia melihat Tuhan duduk di atas tahta yang maha tinggi dan jubahnya sampai memenuhi ujung bait suci, dia lihat serafim, dia lihat juga ternyata para serafim itu memuji dan memuliakan Tuhan. Mereka katakan seorang seantara yang lain, kudus, kudus, kudus Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ketika diucapkan demikian, yang terjadi apa? Dia lihat adalah semua bergoyang alas ambang pintu, disebabkan oleh suara-suara para serafim tersebut ya.
alas ambang pintu, ya. Ambang pintu berarti seperti gempa, ya, karena alas ambang pintu bergoyang. Wah, luar biasa. Dan dia ketakutan. Dia bilang lalu katanya, celakalah aku, ya, binasalah aku, sebab aku ini orang yang najis bibir. Dia tahu, Yesaya tahu dirinya itu adalah orang yang berdosa. Bisa melihat hal tersebut berarti artinya ini sudah, waduh, bahaya aku nih, bahaya banget. Dia bisa melihat penampakan, dia mendengar suara para malaikat. Wah, dia tahu dia orang berdosa. Apa ini, ya kan? Kalau kita datang seperti itu, ya rasanya Ser sendiri pun rasanya takut banget, ya, karena Ser juga bukan orang yang kudus, tapi orang yang berdosa, ya. Wah, gak takut, ya kan? Dan kita, dan juga kata si Yesaya, dia tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Wah, makanya di tengah-tengah bangsa pada saat itu, benar, bangsa saat itu yang dipimpin oleh Raja Uzia mengalami kebobrokan nilainya setelah Uzia menjadi seorang raja yang sukses di umur 52 tahunnya. Dia menjadi orang yang tinggi hati, sombong, dan dia mulai jauh dari Tuhan. Nah, itu pasti mengikut kepada bangsa-bangsanya. Makanya Yesaya katakan, waduh, bahaya, aku sudah najis bibirku, tinggal di bangsa yang najis bibir. Wah, udah binasalah aku melihat pula, ya, Sang Raja, Tuhan semesta alam. Nah, tetapi di dalam kegalauan Yesaya ada satu serafim datang mendapatkan dia, dan dilihatnya di tangan serafim tersebut, katanya ada bara yang diambil dari sepit di atas mezbah, dan bara itu menyentuh kepada mulut Yesaya. Dan serafim itu mengatakan, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ketika bara yang di atas, yang dipakai di atas mezbah itu diletakkan serafim tersebut, ya, ke bibir daripada Yesaya, maka Yesaya pada saat itu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Kesalahannya dihapus dan dosanya telah diampuni. Maka setelah itu Yesaya dapat mendengar suara Tuhan. Wah, jadi poin pertama, pada saat dia mendapatkan penglihatan, dia hanya bisa melihat Tuhan duduk di atas tahta, tetapi dia tidak bisa mendengar suara Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu dirinya adalah orang yang berdosa, ya. Dia ketakutan luar biasa. Tetapi serafim tersebut mengampuni dosanya dengan meletakkan tadi bara di atas mezbah di bibirnya, sehingga akhirnya Yesaya bisa mendengar suara Tuhan, ya. Ini luar biasa, ya teman-teman. Luar biasa. Ketika dia sudah diampuni, wah, dia bisa mendengar suara Tuhan. Dan dia tanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Utuslah aku, katanya. Ya, utuslah aku. Karena dia dengar, siapa yang harus kuutus, katanya. Oh, langsung begitu Tuhan bilang, siapa yang harus kuutus? Yesaya mengatakan, ya, aku, utuslah aku. Oh ya, luar biasa teman-teman, ya. Itu zaman belum ada Yesus. Zaman perjanjian lama, Yesus belum turun, ya. Nah, ketika Yesus turun dan Yesus mati di kayu salib, ya, Yesus memperbaiki hubungan antara manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia. Itu dengan tanda kasih kematiannya, pengorbanannya di kayu salib. Sehingga kita semua yang berdosa ini dapat mendengar suara Tuhan.
Luar biasa nggak? Nah, makanya buat teman-teman, kita nggak harus didatangin serafim membawa bara yang dari mezbah, ya kan, kemudian mentaruh ke bibir kita supaya kita dikuduskan, kemudian kita diampuni dosa kita. Tidak. Dengan kematian Yesus di kayu salib, kita sudah diampuni dari dosa kita, dan sebenarnya kita bisa mendengar suara Tuhan. Nah, pertanyaannya hari-hari ini, apakah teman-teman semua mendengar suara Tuhan enggak? Gimana cara mendengar suara Tuhan? Berkomunikasi dengan Tuhan. Ambil waktu yang ada saat ini di rumah. Ya pasti ya, teman-teman semua pada libur ya. Libur kan nggak ada kemana-mana kan, karena kondisi COVID kan, harus di rumah aja. Ya jangan daripada buka handphone, laptop, main dan segala macam. Berikan waktu buat Tuhan. Dengar suara Tuhan. Pujian, penyembahan, baca Alkitab. Itu kita mendengar suara Tuhan. Ini saatnya. Ini saatnya teman-teman. Jangan tunggu besok. Jangan tunggu besok lagi. Kita nggak tahu kondisi kapan apa yang terjadi hari esok. 1 menit, 1 detik kemudian kita nggak tahu. Tidak ada yang bisa memprediksi juga kondisi COVID saat ini. Tidak ada. Tetapi yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan dengan kematian Yesus di kayu salib, yang membuat kita disucikan dari dosa kita, sehingga kita mampu mendengar suara Tuhan. Saatnya kita mulai bergerak. Lakukan hubungan dengan Tuhan, berdoa, jalin hubungan. Ya, kita memang berdosa, tapi dosa kita sudah diampuni. Ingat itu. Ingat, sudah diampuni. Jadi jangan engkau mundur, jangan engkau menjauh dari Tuhan, tapi semakin mendekat kepada Tuhan, semakin mendekat kepada Tuhan. Sekarang waktunya. Jangan nunggu besok. Sekarang waktunya. Bangun hubungan dengan Tuhan. Buka Alkitabmu. Buat pujian di rumah, penyembahan buat Tuhan, berdoa buat Dia. Beri waktumu. Percayalah, Tuhan pakai kita dengan luar biasa. Jangan kau takut, jangan kau mundur. Maju seperti Yesaya. Ketika Tuhan katakan, siapa yang harus kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka Yesaya jawab, ini aku, utuslah aku. Maka saya bilang kata sama teman-teman semua Joykids di rumah, ketika Tuhan bicara, siapa yang harus kuutus? Dalam kehidupan sekarang ini, dalam dunia sekarang penuh kegalauan, di dalam kondisi saat ini di mana orang tidak tahu bagaimana, kekhawatiran di mana-mana, takut akan kematian, takut apa semua. Katakan, ini aku utus Tuhan, pakai. Kau bisa berdoa mulai saat ini di tempatmu, dimanapun teman-teman. Tidak harus engkau turun keluar jalan, tidak, tapi engkau bisa berdoa, pakai waktumu dekat sama Tuhan, doa dengan Tuhan. Amin. Jadi demikian firman Tuhan pada saat ini, supaya kita menjadi Yesaya yang diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa buat teman-teman semua, ini waktunya buat kita terus dekat sama Dia. Kenapa? Karena iblis itu tidak pernah suka kita dekat sama Tuhan. Dia akan mencari kelemahan-kelemahan kita supaya kita jauh dari Tuhan. Tapi kita jangan takut. Kenapa? Karena kita sudah disucikan, dikuduskan dengan kematian Yesus di kayu salib, sehingga kita bisa mendengar suara Tuhan. Dan bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan ini? Ya, kita jalin hubungan. Terus jalin hubungan dengan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami mau mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami hingga pada saat ini Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami percaya Tuhan saat ini Tuhan, kami seperti Yesaya yang diberkati. Kami pasti Tuhan Engkau memberikan penglihatan-penglihatan. Ini waktunya Tuhan, seperti Engkau katakan, supaya kami Tuhan seperti Yesaya, kami tidak mundur, kami tidak jatuh, kami tidak takut Tuhan. Malah ketika Engkau katakan, siapa yang harus kuutus, siapa yang harus kusuruh untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, mulai saat ini katakan, saya siap Tuhan, utus aku. Saya siap Tuhan, pakai aku dimanapun berada, apakah di sekolahmu, di keluarga, atau dimanapun, area yang paling kecil
skup yang paling kecil, Tuhan katakan, aku siap, pakai aku Tuhan. Saat ini jalin kami Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau berkati setiap teman-teman Joy Kids yang mendengarkan. Engkau berkati mereka, berkati masa depan mereka, usaha daripada teman-teman Joy Kids semua Tuhan. Baik pekerjaan orang tuanya, apapun Tuhan, Engkau berkati. Baik kesehatannya, juga Engkau yang melindungi. Kami berdoa Tuhan agar pemerintahan kami Tuhan, negara kami dipulihkan dari kondisi COVID-19, dijauhkan dari penyakit COVID yang varian baru. Tuhan Engkau pulihkan. Kami berdoa juga buat Tuhan masyarakat penduduk Indonesia agar juga mematuhi peraturan pemerintah, mendengar Bapak setiap perintah-perintah dari pemerintah kami, sehingga Tuhan kondisi masalah penyebaran COVID ini bisa segera dituntaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, luar biasa sekali cerita tentang firman Tuhan hari ini ya Miss Lucy. Benar itu Miss. Pasti setiap Joy Kids diberkati Tuhan. Pasti dong. Nah, ini waktunya kita Memberikan mengumpulkan yang terbaik untuk Tuhan. persembahan dan perpuluhan. Seperti biasa, ada dua cara. Yang pertama dengan cara transfer ke bank atau bisa scan kode QR yang ada di layar. Dan yang kedua, boleh dimasukkan ke amplop persembahan dan kemudian diantar ke gereja, Miss. baiklah. Nah, sekarang waktunya kita berpisah dan mengakhiri Tunggu ibadah dulu, kita. Miss. Oh iya. Kita mau tetap ingatkan buat teman-teman Joy Kids agar tetap jaga prokes, agar tetap jaga kesehatan supaya kita tetap sehat ya, Miss. Jangan lupa pakai masker mau kemana-mana ya Miss Lucy ya. Benar itu, Miss. Karena sekarang masih tinggi ya Miss. Bener banget, Miss. Jadi Tetap- sama-sama kita menjaga ya, teman-teman. Jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi dan rajin mencuci Tangan. Baiklah, kita akan berdoa, satukan hati kita yang dipimpin oleh Miss Lucy. Anak-anak Joy Kids, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang Tuhan sediakan pada pagi ini. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Benar Tuhan, biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami yang paling dalam, sehingga boleh bertumbuh bertunas di dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat persembahan kami juga yang sudah kami kumpulkan. Biarlah Tuhan Engkau kiranya memberkati, biarlah kasih-Mu terus melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami, negeri kami Indonesia, Bapa yang baik. Urapi bangsa kami, sembuhkan, pulihkan bangsa kami Tuhan. Biarlah bangsa kami boleh pulih seperti sedia kala Bapa. Tidak ada lagi sakit penyakit Tuhan. Bangsa kami mengalami kedamaian, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati kota kami dari Kota Medan Tuhan Yesus, bahkan juga Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan Engkau memberkati. Di dalam nama Yesus bahkan pemimpin-pemimpin kami juga Engkau memberkati Tuhan. Kami yakin dan percaya pengurapan boleh turun untuk setiap pemimpin-pemimpin kami. Damai-Mu Tuhan boleh mengalir Bapa yang baik, juga Engkau memberkati pemimpin kami. Mereka boleh memimpin dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati Sernoel Tuhan yang telah membagikan firman-Mu pada hari ini. Engkau memberkati keluarganya, pekerjaannya, bahkan anak-anaknya juga Tuhan Engkau memberkati. Pakai dia Tuhan dengan lebih luar biasa lagi Bapa yang baik, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap anak-anak Joy Kids hari ini Tuhan, yang sudah mengikuti ibadah online, bahkan juga yang mengikuti ibadah secara langsung. Biarlah Tuhan Engkau tetap memberkati, bahkan juga guru-guru Engkau memberkati Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya bahwa Allah terus ada dan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mau berpisah satu dengan yang lain, Engkau memberkati kami dimanapun kami percaya perlindungan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Tuhan Yesus memberkati.